Oh, oh, Ho-oh, Oh, ho-oh, oh, ho-oh, ho-oh podcast. oke, balik lagi sama kita di Hot Podcast, guys. Kalian nggak bosen ya dengerin kita? bosen. Tapi kamu masih ada di sini. Iya, masih mendengarkan kita. Ya udah, daripada bosen, kita ngomongin Valentine aja. Gimana? Wih, setuju banget Ini kan nih. besok dong ya. Harusnya saat podcast ini tayang besok Valentine. Kalau aku nggak salah upload ya. Tapi bedanya kita ngomongin tentang patah hati, bukannya jatuh cinta. Tuh gimana nih? Orang-orang besok mau berflower-flower. Biar anti Kita. mainstream dong, Kita buat sadarkan orang-orang. resiko jatuh cinta dalam patah hati. Jadi kalau Buat besok ada yang orang-orang mau yang putus, single. dengerin kita aja ya. Bukan, kalau besok ada yang mau jadian, pikir-pikir lagi. Aduh, ngomongin jatuh cinta atau patah hati itu kan pasti ada awalnya kan. Yang Wis. cuk apa? Cuk sarang. Kalau bahasa Korea. Cuk, First Bukan sarang love. ya. kasar cuk. Cuk. Aku Google aja ya daripada aku salah dihina-hina. Cuk samyang. Oh, cuk topoki. Cuk juga samyang nah. Topoki kimbap lah. Oh, Ya pokoknya itulah cuk sarang. Kalau aku dengernya gitu kan. Itu cuk first sarang. love akhirnya. Apa tuh cuk sarang? Akhirnya. First love artinya. Oh. Pasti pernah dong yang namanya first love atau Pernah sih. love at first sight. Wih, ini love ada at yang first bau-bau mau cerita nih. Di tempat dan waktu dipersilahkan. Cerita apa ini? Silakan. Loh, itu tadi nadanya kayak mau cerita loh itu. Loh enggak, saya kan cuma menjawab pernah sih. Nah, tapi berakhirnya nggak bagus. Nah, itu kan kayak seru tuh. Ayo. Pernah sih, tapi kalau bisa dihilangkan dari sejarah kehidupan saya aja gitu. Aduh. Gimana cerita. Cerita sini sama mama. Sama tante. Aduh. Waduh, awal-awal udah cerita nih. Gimana nih, Mah? Gimana, Dek? Selamat datang di sesi Love Counseling bersama Mamah Sally. Mama Sally. Semriwing. Pasien cinta pertama adalah Lucia Fania. Waktu dan tempat gitu. Apa? Aku langsung bayangin Ivan tuh jadi yang kayak apa peri yang nembak-nembakin Cupit. Cupid. Stupid. Silakan. Pasien cinta pertama, silakan konselingkan hati Anda. Saya. Ya, kita bikin Anda. bikin segmen apa? Konseling cinta bersama Mama Sally, bagus nih post di Instagram ya. Iya, jangan lupa ada cupit ya. Suara cupitnya ikonik gitu. Mama Sally. Anak aja gak punya. Udah ya, jadi mama. Kan namanya untuk entertainment, untuk podcast. Iya, rame enggak? Siapa tahu abis dari sini punya banyak anak angkat, mah. Punya banyak anak angkat. Baik. Lanjut. Gimana tuh, Fania? Silakan. Halo, putus-putus. Oke. Nggak usah alasan kamu. Saya cerita dari mana ini, Mah? First love kan? Kapan? Di mana? Apa yang terjadi? Aduh, aku gak mau inget-inget first love aku. Aduh, geli. Aku alergi.
saya punya alergi, orang lain alergi gluten, saya alergi first love. First love tuh cuma sekali, kalau udah bisa alergi itu loh. Itu dia, cukup sekali aja, nggak usah 2 kali. Berarti yang ketiga kali boleh dong? Yang ketiga boleh. Oke. Apa ya, mungkin first love sama cinta monyet itu sama nggak sih? Iya, kalau pas SD, SMP gitu kan masih cinta monyet kan. Entahlah. Mungkin ini hitungannya ini kali ya, first love yang dewasa aja ya. Kalau yang cinta awal-awal itu langsung ke Oke, dewasa ya. Anda lampu dewasa jangan ya, nyalain lilinnya. Oke, ya sip. Oke, udah lilin udah nyala, lampu udah. Ambience-nya dibikin enak gitu kan, remang-remang. Ngomongin dewasa itu emang selalu kaitannya sama yang enak-enak. Orang dewasa itu juga banyak pergumulan, banyak pekerjaan. Oke, sorry. Udah, matiin lilinnya, nyalain lagi lampunya. Emang gimana kalau first love yang dewasanya, Van? Oh, Anda kan juga Van. Ya, iya. Bagaimana Van? Kalau yang dewasa itu ya, meskipun nggak jadi, tapi ya ini gimana ya ngomongnya? Karena ini kan bicara soal patah hati ya, jadi ngelihatnya apa yang bisa dipetik aja sih. Yang bisa dipetik itu adalah kalau cinta yang dewasa itu berarti rela untuk melepaskan. Seperti kamu melihat bunga yang indah di pinggir jalan, tapi kamu biarkan bunga itu tumbuh dengan membiarkan dia tetap di situ, ketimbang kamu petik lalu dia mati. Tapi kalau kita biarkan tumbuh kan dia akan mati juga. Jadi kenapa enggak? Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti? Kalau bisa sekarang matinya kenapa harus nanti? Tapi kan setidaknya bukan di tangan kita gitu matinya kan. Berarti melepas tanggung jawab. Berarti daripada saya yang sakitin dia, mending orang lain yang sakitin. Enggak dong. Menyakiti itu kan ya? Loh, menyakiti itu kan bukan apa ya? Kalau bisa kita jangan ambil bagian lah dalam menyakiti hati orang lain. Terlalu berat nggak sih? Aduh. Udah bawaannya udah melo. Kan soalnya ngomonginnya patah hati. Kita harus unik. Yang lain ngomongin jatuh cinta, kita ngomongin patah hati. Podcast Laskar Patah Hati. Gila, suara paling kenceng nih kayaknya harus cerita nih yang selanjutnya gimana? Podcast. Belum selesai Fania ceritanya. Kok belum selesai? Udah. Itu nilai yang bisa saya petik karena saya udah nggak sabar nih dengerin cerita yang lain-lain juga nih. Saya deh. Ya. Ayo. Patah hati apa ya? Kalau waktu kayak first love berarti zaman SD SMP gitu ya, zaman masih bocah ya. Oh, itu yakin bukan cinta monyet, cinta sama monyet. Nggak tahu. Kayaknya cantik sih, nggak monyet sih. Sama monyet. Apa ya? Ya kayaknya waktu zaman tidak kalau bilang sakit hati banget enggak juga sih. Soalnya tapi lumayan lah, mungkin ya cinta monyet, jadi nggak terlalu nusuk lah kan. Cuman dulu sampai dulu waktu SMP ada lah kan sama satu gebetan ini udah deket lah gitu, ya kan, asik ya. Wes. Piwit. Tapi itu ya namanya juga bocah ya kan. Terus habis itu sempat nembak, cuy. Wes. Nembaknya pakai apa? SMS, cuy. Cupu banget nembak SMS ya. Jadi kalau ditolak nggak kaget.
Terus dia tolak, oke. Oh iya, aku lupa sih pesannya dia bilang apa, pokoknya kayak aku bilang mau nggak pacaran sama aku gitu. Bocah banget sih, anjir cringy. Terus kayak pokoknya dia bilang oh nggak ini, alasan dia dulu apa ya, nggak ingat deh. Pokoknya dia nggak mau lah gitu kan. Tapi untungnya sejak itu kita tetap teman baik lah gitu. Hmm. Dan pernah aku ingat banget sampai hari ini, dan di setiap Valentine pasti aku ingat, adalah dia pernah janji waktu itu, dia pernah bilang kan waktu itu Valentine di sekolah, dia bikin coklat dikasih ke Oke. terus dia nggak tahu mungkin dia bermaksud baik atau mungkin dia apa memang niatnya, cuman mungkin dia memang benar-benar lupa. Dia bilang, oh iya aku udah buatin juga buat kamu tapi aku lupa, atau aku lupa alasannya, apakah dia lupa atau kehabisan atau gimana gitu. Nanti ya pokoknya dia buatin lagi, nanti dia kasih aku. Oke. Dan sampai sekarang, itu dari zaman SMP gua sampai sekarang Februari 2021 saya belum dapat coklatnya. Ini kalau Anda mendengarkan, nggak tahu dia masih follow Instagramku ya. Pokoknya kalau Anda mendengarkan, saya masih tagih coklatnya sampai sekarang. Makanya berkesan banget ya, soalnya belum dapet coklatnya itu. Dia nih ngutang dulu, ya nanti aku kasih. Oke, aku nggak peduli sih, pokoknya mau jadian atau enggak. Dia, I want my chocolate. Gitu ceritaku. Ngomongin soal kasih coklat ini tuh ada satu pengalaman berkesan juga sih. Apa tuh? Iya, jadi waktu aku masih ngekos gitu, itu ada seseorang yang suka banget ngirimin coklat. Oh ya? Atau iya, tapi nggak saya makan-makan karena sayang. Sampai akhirnya mepet kadaluarsa baru dimakan. Ya ampun. Akhirnya ya sekarang udah masuk perut Sakit semua perut. sih. Oh enggak. Kalau ceritaku sih mungkin kurang lebih agak nyambung sama Fania ya. Ya pas udah dewasa ini gitu kan. Kalau Fania inti moralnya gitu kan belajar melepaskan. Kalau nggak tahu ya, kalau aku inti moralnya ingat janji. jangan dibahas dulu, nggak bahas itu loh aku. Apa ini? Orang yang sama sih. Orang yang sama. Loh, Janji. apakah kita berbicara tentang orang yang berbeda? Oke, baiklah. Jadi Beda, kalau Anda aku, teman SMP ku. hah? Emangnya Anda teman SMP saya? Anda kenal teman SMP saya? Enggak kan? Nggak, aku jadi ingat aku pernah cerita sama kalian kayaknya. On podcast Yang kisahnya berbeda itu ya. Oh, yang Backstreet Boys itu bukan? Jadi kalau aku berbanding terbalik sama Fania sih. Kalau aku harusnya belajar, kalau dari sisiku aku ngerasa aku udah berusaha yang terbaik gitu loh. Udah berusaha mempertahankan hubungan itu, tapi yang seberang, yang nggak apa ya, dia malah kayak yang ya udahlah melepaskan aja, itu sama dengan cinta juga gitu. Itu dia sama-sama Fania gitu menurut dia. Tapi kalau menurutku, kalau kita belum ada effort untuk mempertahankan itu bukanlah sebuah bukanlah suatu ikatan cinta ya gitu kan. Ya mungkin, sorry ya aku tuh, mungkin apakah bisa jadi kalau udah ngerasa nggak cocok gitu, Sal? Namanya ngapain diperjuangkan kalau mungkin kita bakal tahu akhirnya nggak bakal jadi. Waktu itu situasinya sih sebenarnya aku sama dia masih jalan baik-baik aja gitu loh, hubunganku sama dia baik-baik aja. Cuman karena biasa lah ya, orang Indonesia kan biasa masalah agama gitu kan. Jadi dari mama papaku nggak ngasih gitu kan. Tapi
Itu pun aku masih kayak yang ayolah Pak, ini gini orangnya gini baik gitulah. Jadi kau nyanyi Sel waktu itu Sel? Hah? Ayo mama, jangan mama marah beta. cuma cium beta. Wow. Ada nyanyi nggak waktu itu? Pasti nggak nyanyi kan, makanya. Enggak sih. Itu harus nyanyi Sel. Iya. Kan Gitu ingat dah. ya, butuh backup singer panggil aku. Jauh kali. Ya kan bisa telepon. Sabar ya, wait gitu. Terus apaan sih? Nggak, oke. Ya itulah. Jadi aku yang berusaha. Nggak tahu ya aku bener apa enggak gitu kan. Aku kepingin nemuin dia sama orang tuaku gitu loh. Apakah itu benar untuk suatu hubungan yang aku sendiri bukan pacaran untuk main-main gitu loh. Karena memang aku mikirnya ke depan gitu kan. Jadi ya aku pengennya dia ketemu sama orang tua aku ya paling nggak ngobrol kayak atau apa. Aku nggak ngomong kayak mau ngelamar atau apa, enggak. Cuman ngobrol aja gitu loh biar aku kenal sama dia, tapi dia back out gitu loh, nggak ada, nggak tahu ya dia apakah dia udah ada effort apa enggak, yang jelas dia nggak ada, dia cuman kayak tante udah lewat gitu aja, nggak pernah yang ya gitulah. Harusnya kan biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Ya gitu cerita aku. Terus kita ya udah pisah. Gitu aja. Ya mungkin Yes sih. kalau ada jodoh Daripada kamu ada di posisi tidak diperjuangkan gitu kan. Ya aku ngerasanya gitu sih. Aku nggak tahu kalau dari dia apa dia sudah berjuang ya misalnya yang si cowok ini udah berpikir kalau dia tuh udah berusaha semaksimal mungkin, kan aku juga nggak tahu. Ya mungkin pasti dia punya alasannya sendiri lah. Begitu guys, itu first love tema dewasaku. Tema dewasa. Dalilinnya udah boleh dinyalain lagi. Oke. Iya. Lilin dinyalain lagi. Oh, korek simpan. Oke. Ntar lagi diambil koreknya. Sabar. Ya, tadi suruh matiin sih kan, simpan koreknya. Kalau ngomongin tema dewasa, mungkin dari aku namanya kan aku yang bocah aku ceritain kan. Mungkin kalau yang dewasa yang aku dapat dari pengalaman cinta dewasa ya harus benar-benar ini sih, kayak tadi aku bilang harus benar-benar tahu dan yakin sih. Kalau misalnya mungkin bukan dari effort aja, effort pasti ada, cuma kan seberapa persen sih banyak itu nggak tahu lah, tergantung pribadi. Cuma kan kalau misalnya dilihat udah nggak cocok gitu atau nggak, ya mungkin nggak akan, mungkin ya tidak akan berjalan baik ya. Ya mau nggak mau harus dilepas dong, daripada maksudnya dipaksain nanti ujung-ujungnya tetap nggak jadi juga kan lebih sakit. Iya. Aku sih gitu, tetapnya ya tetap diperjuangin. Cuma kalau udah tahu, tapi maksudnya pas dari prosesnya terus tahu memang nggak cocok ya udah, mending mundur aja. Ya yang penting kan maksudnya ada proses berusaha gitu loh, daripada enggak sama sekali gitu kan. Paling enggak pernah berusaha. Betul, jadi kalau memang nggak bekerja, kamu nggak menyesal karena kamu udah berusaha. Kalau aku sih maksudnya berusaha kayak mana tuh Sel? Berusahanya kayak mana tuh? Ya maksudnya berusaha untuk meluluhkan hati orang tuaku ya. Bawa martabak, efek nggak sih? Atau cuma gitu. Tapi dianya yang maksudnya yang memutuskan untuk ya udah kita emang harusnya nggak apa sih? Nggak bersama. Iya gitu dah pokoknya. Soalnya aku ada tahu temanku itu
beda agama, dan kedua yang orang tuanya yang pertama tuh benar-benar strict, yang cowok. Jadi mereka tuh benar-benar apa ya, kayak ada masalah lain selain agama juga gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka menjalani dan baik-baik gitu loh. Kedua-duanya berusaha, saling berusaha satu sama lain, dua-duanya dijalanin. Ya akhirnya papahnya ya orang tuanya yang cowok juga luluh gitu loh, dan akhirnya accept dengan ada masalah dan perbedaan. Akhirnya mereka juga jadi gitu loh. Ya itu dia apa yang tadi dia bilang, kalau mungkin bukan jodohnya ya gimana pun nggak ya, tapi kalau mungkin itu memang sudah jodohnya ya, rintangan apapun ini sih. Ya itu maksudku, kan ada effort gitu loh, ada usaha keduanya, dengan maksudnya jatuh bangunnya untuk benar-benar kayak statistik tuh naik turun ya, kebanyakan turun ya mungkin pas mereka lagi perjuangan itu luar biasa sih. Maksudnya bisa sampai oke gitu loh, bukan yang maksa, enggak, tapi berjuang bersama untuk nyari jalan tengah gitu loh, gitu. Betul itu, aku Kan setuju. cocui sekali. Gitu guys. Terus kalau pengalaman patah hati habis disakiti atau putus, kalian berapa lama guys? Aku Lagi ngitung. Aku pernah paling parah patah hati itu, dan juga ini mungkin jadi bisa aku perlu riset lagi sih. Pernah saking parahnya patah hati itu sampai 3 hari, ya cuma 3 hari sih. 3 hari nggak makan sih. Oh iya, sampai nggak nafsu makan. Iya. Saking. Terus tapi habis itu udah normal lagi. Habis itu iya sih, dari itu makanya itu, dari itu aku dari situ juga aku jadi kayak bahan refleksi dia yang tadi aku bilang. Ya udah, kalau mungkin memang dia bukan untuk aku ya, makanya ngapain aku sedih. Cuma walaupun aku mikir ini bagus juga sih jadi teknik diet gitu kan. Turun 5 kilo dalam 3 bulan, tapi PDKT Jadi dulu. kau sering-sering patah hati gitu ya? Males, capek patah hatinya daripada dietnya. Udahlah makan aja. Maksudnya kayak gitu, aku jadi mikir kan kayak, ya udahlah daripada maksudnya aku sampai kayak gini kan nggak enak juga, itu kayak bener-bener mau ngapa-ngapain males gitu loh, kayak apa gitu. Sampai itu dia makan pun nggak langsung makan. Cuma aku mikir ya udah, makanya kalau memang aku juga percaya kan setiap orang tuh pasti punya bagiannya masing-masing ya kan. Sama juga aku juga merefleksi dari, aku agak melenceng dikit tapi aku refleksinya nyambung nih. Setiap mobil itu punya parkirannya masing-masing. Berat kayak lagi ke mall gitu kan, terus kan biasa banyak parkiran penuh. Udah jalan aja. Kalau memang itu pasti mobilmu pasti akan ada parkir, entah dekat pintu, entah jauh, tapi pasti akan ada parkir. Jadi ya udah, sabar aja. Kalaupun misalnya ada parkir nih di tempat agak jauh, terus kita kan kadang kayak masuk di sini atau ke depan ya, yang dekat pintu ya. Ya itu kan kalau memang kau lewatin ya berarti memang parkiran yang belakang itu bukan parkiranmu. Parkiran tempat lain. Jadi ya aku pikir ya mungkin parkiranku bukan di situ. Gitu sih, ya udah. Isi bensin deh. Tapi emang berat sih waktu pertama kali yang benar-benar ngerasain banyak patah hati yang benar-benar jelek banget sih. Yang sebelumnya kayak cuma kan mungkin masih cinta-cinta monyet kan, kayak ya udah. Oh, dia nggak suka sama aku, ya udah move on. Maksudnya emang kondisinya ya aku bisa bilang parah sih. Gitu. Aku waktu itu pernah baca kutipan siapa ya yang main film action, anaknya diculik sama penjahat. Bukan. Liam Neeson, Taken. Liam Neeson. Apa ya kutipannya?
Pokoknya intinya I don't know who you are, but I'm gonna find you. And I'm gonna... cinta itu orang tuh sering mengatakan cinta, kalau nggak salah ya, cinta itu adalah hal yang sangat menyakitkan kalau patah hati ya. Tapi sebenarnya cinta itu adalah suatu hal yang kayak luar biasa gitu loh, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita merasa apa ya, mungkin merasa berharga, yang membuat kita berbeda lah gitu loh. Jadi kalau menurut dia cinta itu adalah sesuatu yang bukan yang menyakitkan, tapi ya kalau patah hati ya menyakitkan gitu kan. Tapi kalau misalnya pas kita lagi jatuh cinta itu suatu momen yang apa sih? Yang luar biasa lah gitu loh. Jadi jangan sampai, intinya jangan sampai orang tuh kapok karena patah hati. Jadi nggak mau jatuh cinta lagi. Kan mungkin ada orang yang trauma kayak gitu. Betul, aku juga jadi keinget quote-nya Raditya Dika di film apa tuh, Koala Kumal kayaknya ya. Apa tuh quote-nya? Yang terpenting dari jatuh cinta adalah kayak langkah, aku lupa kata apa ya, kayak yang terpenting yang terpenting dari patah hati adalah apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Ini aku nemu. Kau apa namanya? Bagianmu masih mau dijelasin nggak, Pak? Hah? Mau diekspos? Mau diekspos. Ekspos yang mana nih? Nih aku ketemu quote-nya Liam Neeson. Everyone says love hurts, but that is not true. Loneliness hurts. Rejections hurts. Losing someone hurts. Envy hurts. Everyone gets these things confused with love. But in reality, love is the only thing in this world that covers up all the pain and makes someone feel wonderful again. Artinya? Belum selesai. Oh, belum. Love is the only thing in this world that doesn't hurt. Artinya. Coba Pak, ayo. Jadi semua orang mengatakan kalau cinta itu menyakiti kita gitu kan. Tapi itu adalah pernyataan yang salah. Kesendirian menyakitkan. Penolakan menyakitkan. Kehilangan seseorang menyakitkan. Cemburu juga menyakitkan. Semua orang mixed up apa namanya? Jadi semua orang memandang ini dengan apa ya, cara pikir yang salah, yang mereka bingung gitu loh. Mereka bingung tentang cinta karena apa, cemburu, karena ditinggalkan, bla 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 gitu kan. Tapi kenyataannya cinta itu adalah the only thing. Satu-satunya hal di dunia ini yang menutupi luka hati ya, maksudnya ya, sakit hati, dan membuat seseorang menjadi merasa luar biasa. Cinta adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak menyakitkan, gitu sih katanya dia. Jadi kalau menyakitkan berarti itu bukan cinta ya, mungkin itu sesuatu di luar cinta, obsesi. Tapi kalau misalnya contoh kayak tadi kan bilang iri, cemburu gitu kan, apa, menyakitkan. Berarti kan bukannya orang kan biasanya kan apa, cemburu karena cinta. Bukan, mungkin itu cemburu karena obsesi. Tapi kan maksudnya kan, iya sih. Tapi kalau misalnya aku cinta satu orang nih, waktu dia
dia apa atau enggak ya lagi itu anggap contoh sama pacarku, amin. Terus pacarku jalan sama orang lain. Ya saya cemburu dong. Mungkin tergantung kali ya kesepakatan, komunikasi itulah sebabnya harus ada komunikasi. Benar. Harus ada percaya ya. Jadi Betul. gimana percaya kalau dia jalan sama orang yang jauh lebih keren, lebih humoris, Berarti itu letak hebat. kesalahannya ada di Pacar saya. Kenapa mau pacaran sama saya? Makanya harus cepat-cepat ditarik, jangan sama orang itu, ntar dia sadar. Aduh, aku jadi berasa PTSD, terflashback. PTSD, titit. PTSD post trauma apa? Disorder. Iya, stress disorder apa ya? Pokoknya kayak terflash memori dulu kayak jelek-jeleknya. Aduh. Tapi kalau post trauma disorder itu parah sih. Parah banget sih itu. Itu sampai kayak orang yang misalnya kayak dia kecelakaan mobil, cuma lihat mobil aja bisa panik gitu. Oh iya. Ya trauma lah masih. Trauma yang berlebihan lah seperti itu. Trauma yang ya aku jadi sekarang sambil ngomong aku langsung terflashback dulu. Wah, gila. Kok bisa ya? Bucin. Orang patah hati itu perlu waktu sih kalau menurutku untuk ngobatinnya. Memang perlu waktu. Nggak bisa orang hari ini nangis habisin, besok udah nggak usah dipikirin lagi, nggak bisa menurutku. Iya. Namanya juga proses. Apalagi udah melalui banyak gitu kan, sedih seneng bareng. Aduh. Tapi ada juga loh Sel yang patah hatinya itu sebenarnya bukan karena mengingat memori, tapi kesel sama diri sendiri. Kok gue bisa ya akhirnya sama dia yang akhirnya nyakitin. Masuk akal sih. Ya itu salah. Tergantung orang sih. Iya sih. Kalau aku sendiri sih malah ke flashback memori-memori waktu-waktu bahagia gitu kan, waktu-waktu gimana misalnya dia nggak pernah ngomong sesuatu ke orang lain, tapi dia cuma ngomong atau menunjukkan sesuatu itu ke kamu doang. Terus dia berubah tanpa diminta. Sorry, apa? Bunga mawarnya datang ya? Iya, langsung ditebar aja di lantai. Lanjut Sel, tadi nunjukin sesuatunya, nunjukin apa Sel? Bunga mawar udah siap nih? Ya maksudnya misalnya sisi dia yang fragile gitu, atau dia punya masalah keluarga atau apa, tapi dia nggak pernah cerita kemana-mana, dia cuma cerita ke kamu, cuman percaya aja sama kamu gitu loh, dan dia misalnya nangis di depanmu kayak gitu loh, itu kan sesuatu yang cowok. Siap, akan saya coba. Ayo lo, jadi sekarang Ivan punya senjata baru nih. Menaklukkan wanita. Buat cowok-cowok, sorry buka kartu. Apa nangis? Kesalahan dong. Trotoarnya jahat. Langsung ditinggal sih. Ya, gitu. Tapi saya kalau tadi kau bilang sorry ya kalau aku objeksi ya, kayak mengingat memori yang baik-baik, tapi rasanya memori baik itu seakan terbenam dengan mungkin karena emosi gitu ya. Emosinya bukan emosi marah, namanya emosi yang kayak mungkin cemburu tadi atau mungkin ya patah hati mana, serasa kayak terbenam dengan emosi negatif ini gitu. Ya mungkin case orang beda-beda ya. Kalau aku sih mereka momen bersama, oh iya waktu itu sweet gitu, tapi abis itu kayak
Dia jalan sama si ini. Ya udahlah, saya sendiri aja lah. Dan akhirnya aku sendiri lagi. Masa nggak tahu lagu itu? Oh, Sally tau nggak? Maaf. Maafkan aku. Bawa lagu tuh yang orang lain ngerti dong. Apa dong? Apa tuh ya? Ada apa? Mengapa aku begini? Never mind, I'll find. Loh, nggak bisa move on dong. Kan Nevermind Alvan sama harusnya Alvan No One Like You gitu ya. No one like you. No more like you sih kayaknya. Ya, itu dulu juga ngomongin lagu kan, bener lagu tuh jadi jembatan yang baik untuk move on. Iya enggak? Ada, kalian pasti punya playlist lagu-lagu galau kan? Iya. Aku nggak bikin sih. Oh ya, tapi at least go to songmu lah gitu. Maksudnya bukan playlist, maksudnya kayak beberapa lagu yang lagi galau, ini apalagi apa ya, lagu tuh benar-benar men-trigger sangat men-trigger mood. Dan lagi sendirian kan di mobil, kena macet, malam-malam, lagu itu hujan, bengkak lah matamu tuh. Bilang kenapa? Oh iya tadi kena debu. Bisa tuh soalnya aku alergi kan. Dan juga sepertinya ya dari bukan sekedar dari patah hati ya, maksudnya dari pengalaman romansku, pengalaman asmaraku ya, yang membentuk selera musikku juga kayaknya. Jadi kau kayak Taylor Swift. Taylor Swift itu dulu. Jadi Taylor Swift itu dulu, kalau pernah dengar episode berapa kemarin? Episode 10 ya? Ya kita ngomongin tentang lagu, aku suka Taylor Swift. Karena si Taylor Swift itu dulu penyanyi favoritnya gebetanku waktu SMA. Dengerin bagus juga. Berarti sekarang tapi enggak gebetan SMA. Oh, enggak, sekarang udah enggak. Apanya? Gebetan SMA aku denger enggak ya? Enggak tahu. Udah jarang konteks sih. Enggak tahu juga. Tapi punya iya sih kalau gebetan SMA. Karena aku enggak pernah bilang sih sama gebetan SMA aku kalau aku suka. Jadi kalau dia tahu dari sini, hey, halo. Like you tapi enggak lagi. Sekarang saya sukanya sama Taylor Swift. Oh. Terima kasih sudah memperkenalkan saya pada Taylor Swift. Ya sih kayak gitu sih, kayak membentuknya. Dan juga ada beberapa inilah kayak bukan kalau itu sih Taylor Swift secara umum ya, kayak penyanyinya ada beberapa lagu sih yang kayak sampai sekarang masih ada di kayak aku buka punya playlist galau dan lagu itu ada situ, dan itu dari beberapa pengalaman kemarin sih. Kalau kalian ada nggak? Bisa di-share siapa Taylor Swift kalian? Siapa ya aku? Kalau buat spesialis galau kayaknya aku lebih denger penyanyi daripada lagu daripada penyanyinya sih. Siapa tuh? Lagu apa tuh? Salah satu contohnya? Salah satu contohnya lagunya itu, ada lagu Maroon 5 tuh yang sedih. Oh, Goodbye. Judulnya Goodbye. Yang mana tuh? Aku nggak tahu Maroon 5. Goodbye. Maroon 5 ada lagu judulnya Goodbye. I'm on a goodbye trying to go home. So, sorry bukan goodbye, good night. Good night. Ini sama good. Sally udah tidur ya? Belum, masih nyari lagunya nih. Lagu oke, siap. Habis ini tunggu Sally. Loh. Kayak banyak kan, jadi harus Sally sortir dulu nih dari yang top 10. Enggak, aku nyari lagunya Vania. Aku lupa ya kayak gimana lagunya. Good night, Beb, good night.
Mungkin bisa dinyanyikan Lanjut. refnya. I'm sorry, I did not mean to hurt my little girl. It's Oh, beyond me. Tahu nggak? aku nggak tahu, nggak pernah dengar. I cannot carry the weight of a heavy world. Ini Kan jadi nangis. Loh. Sedih aja sih. Itu kan tulisannya kan aku nggak bermaksud untuk melukai gadis kecilku. Itu kayak ada di luar kuasaku. Aku nggak bisa menanggung beban dunia yang berat ini gitu loh. Jadi keinget aja sih. Berat banget liriknya ya. Iya, kadang keinget aja sih ketika kalau ada orang yang nyakitin hati kita dan dia cuma bisa bilang maaf, mungkin kita menuntut lebih. Masa sih cuma ngomong maaf doang, terus apa action lo? Tapi ya nggak tahu juga sih, mungkin dia lagi berjuang juga dengan beban yang berat, tapi tetap aja ego kita itu nuntut. Lu cuma minta maaf doang gampang gitu loh. Ngomong everything happens for a reason gampang gitu loh. Ya gitu dah. Oh, sakit hati ya, udah maaf ya. Kan lagi patah hati di temanya. Iya. Sel, ada nggak Sel? Lagu patah hatinya Sel? Atau nggak lagu apa lagi tuh, lagu Go To-mu? Kalau belum Ya kepikiran aku mau ngebacot nih. Kalau belum kepikiran aku mau ngebacot. Waktu aku masih galau-galaunya sih, waktu itu aku kayak nge-search nyariin lagu-lagu yang doi suka puter kan, terus habis itu aku lihat liriknya. Oke. Terus voice-nya kode ke kamu gitu kan. So sweet banget. Soalnya emang doi senengannya tuh apa ya? Dia tuh nggak cuman dengerin lagunya aja, tapi ngelihat liriknya, baru dia suka sama lagu itu gitu loh. Apa tuh? Jadi ini nggak? Siapa tahu aku tahu ini siapa doinya nih. Enggak, kayaknya kau nggak tahu deh. Ya. Terus ada lagunya Kygo sama Ellie Goulding yang First Time. Wah, aku nggak tahu lagi Itu tuh. kayak Bukan apa namanya? Ceritanya tuh tentang mereka melakukan sesuatu, apa misalnya kayak jalan di, bentar, aku cari liriknya aja deh. We were lover for the first time, running over the red lights. The middle finger was our pisan. Yeah, bitch. Oh, sangat kasar ya. Jadi aku jadi buka-bukaan nih. Ini mau di Oh, ya udah nggak apa-apa, kita nggak lihat kok kalau buka-bukaan. Loh. Saya aku sama doi itu apa ya, nggak pernah dalam hubungan yang sebelumnya tuh hubungan yang serius gitu loh. Bukan hubungan yang serius sih, belum pernah, bisa dibilang mungkin aku sama dia belum pernah pacaran sih sebelumnya. Yang sampai pacaran gitu loh. Makanya lagu ini jadinya kayak we were lovers for the first time. Jadi kalian berdua benar-benar masih first time gitu ya. Iya. Jadi bikin yang immature gitu ya. Bangke. Oh, sorry, sebenarnya lampunya di sini redup nih ntar. Terangin kita lampunya. Oke, ya, thank you. Dari terangin biar nggak kebawa mood. Terus ada lagunya Aaron Carter, Sooner or Later. Sooner or Later, wow. Itu lagunya tuh tentang apa namanya, perpisahan sih, walaupun jadi bareng. Maksudnya sooner or later you're gonna be mine. Tapi terus habis itu apa namanya, sooner or later you're gonna decide. Pokoknya intinya yang aku tangkap dari ini nih kayak nggak bakalan apa sih, bukan yang bakalan jadi bareng gitu loh.
Sooner or later-nya Aaron Sopo Iya. jenenge. Aku sambil lihat, aku sambil nyari liriknya nih. Sooner or later she'll be walking away. I got something to say to her. Oh, ini sih. I'll check it out. Aduh, kayak perpisahan gitu jadi. Iya, makanya. Jadi pengen banting HP. Jangan tambah tadi habis selesai rekaman baru banting ya. Enggak. Kalau Udah move on kok, udah lama. Kalau aku sih lagu galauku Christina Perry, Human. I'm only human. Kerasa banget kayak ya udah aku sakit lah gitu, aku cuma human sih. Iya sih, itu juga sedih. Gila. Ya begitu. Tapi kalau sekarang flashback lagi ke masa-masa patah hati itu, memang sakit tapi kalau dari aku kayak ada excitednya gitu loh. Jadi Anda tuh masokis? Hah? Masokis? Pokoknya ini masih episode parental ini ya, parental guidance. Nanti kita bikin eksplisit ya. Belum. Untuk mas fetish bisa klik link di bawah ya, kita akan ngomongin kita masing-masing. Anjir, masokis. Jadi apa kesenangannya disakiti ini? Kesenangan, maksudnya ada mungkin nyambung ke kayak kata Liam Neeson tadi itu ya, kayak sakit tapi nggak berdarah apa ya, kayak ada serunya gitu loh. Apa Mungkin serunya? dari rasa kita berharap ke orang ini ya walaupun sakit tapi kayak gimana ya, kayak the journey-nya gitu loh sampai kamu bisa gitulah, gimana ya kata-katanya ya. Berarti kayak Sally dong, ingat-ingat lagi memori-memori yang dulu. Tapi bukan memori, iya mungkin gitu ya, atau kayak mungkin harapannya gitu lah, mungkin yang bikin excitednya itu. Tapi ternyata ya harapan, ekspektasi ya tidak sesuai dengan realita. Tenang dulu, tarik nafas, bersatu menemani patah hati. Ini lagi meresapi. Ya, nanti susunya kirim ke sini ya. Aduh, jadi keinget zaman-zaman kena tikung. Praktikum apa nih? Kena tikung. Oh, kena tikung. Coba gimana dong ceritain, mumpung lagi episodenya. Jangan ya, udah pokoknya saya suka ya, terus si orang lain yang lebih gercep lah. Aku juga memang belum terlalu ya, cuman teman-teman biasa sama yang si cewek ini, yang lainnya lebih gercep. Ya udah saya nggak jadi. Ujung-ujungnya dia juga nggak jadi sama cewek itu, kampret. Terus Anda udah nggak mau lagi sama cewek itu? Nggak mau lagi dong. Sekarang saya mau sama temennya. Tapi temennya juga susah lagi dideketin. Ya udah nggak jadi. Itu temennya ini cewek apa cowok ya? Juga best friend-nya. Jadi Anda nggak dapat orangnya, deketin best friend-nya. Soalnya lebih susah lagi. Udahlah saya I'm a human then. Gak deketin best friend-nya lagi. Di best friend-nya nggak juga sih, karena geng-geng mereka udah punya pacar kayak yang lain, cewek-cewek lainnya. Kan janur kuning belum melengkung. Ya, tetap dong, nggak boleh ngerebut punya orang dong. Loh, kan belum disahkan. Ya tetap kita kan harus tetap respect gitu. Ada kan kalau kode etiknya bros kan bros before host. Saya suka yang kalau deketin orang yang udah punya pacar itu nggak seru gitu, soalnya kita kayak kompetisinya cuma lawan satu orang, si pacarnya. Saya pengen tuh yang open market gitu loh, jadi yang rame-rame kita. Open market. Hatinya
sakit hatinya lebih berasa gitu, dihajar rame-rame gitu kan. Udah fix Anda masokis. Itu nanti di episode podcast Adult kita akan bahas koleksi Sally di museumnya. Asem. Anda jangan fitnah ya. Maaf. Ya, maaf. Belum launching museumnya ya. Kenapa? Belum launching museumnya. Asem. Iya, ntar tunggu ya 10 tahun lagi. Oke, amin. Udah terlalu Berpikirlah banyak, yang baik-baik, guys. banyak, Museumnya isinya banyak, apa? terlalu banyak inside job, guys. Oke lah, cukup sekian episode kita hari ini. Bagaimana? Ada lagi kah? Kayaknya sudah mulai makin down ini gara-gara ngomongin. Gimana kalau kita ngomongin yang lain aja biar nggak kebawa galau gitu. Iya, ngomongin apa ya? Udah hampir sejam deh. Udah hampir sejam recordnya. Ya udah diberhentiin aja recordingnya. Ya udah sampai sini aja ya kita galau-galau guys. Jadi itu karena habis itu kita akan lanjut sesi galau masing-masing sendiri ya. Buat pendengar yang mau sesi galau sendiri, silakan bisa di-dim sedikit lampunya, nyalakan lilin ya kan. Abis itu jagain. Terus jangan, itu nanti episode berikutnya kita bikin tutorial jagain lilin. Terus itu putar lagu-lagu galau favorit Anda. Oke. Saya rekomen tuh kalau penyanyi galau tuh Adele loh. Banyak tuh. Oke lah. Adele dan Temon. Mon. Sel. Please. Oke lah, terima kasih sudah mendengarkan How Podcast yang mungkin awalnya semangat, makin jauh, makin jauh. Ternyata kami statistiknya nggak bisa menghandle ini. Statistiknya naik, terus turunnya langsung terjun. Gitu. Waktu mikirin topik ini kayak, oh seru nih ya kita ngomongin patah hati, terus kayaknya semua ini deh, malah trauma. Ternyata ini mengorek luka lama, guys. Pendengar melanjutkan sesi patah hati Anda, ya kan? Ingat jangan jatuh cinta kalau takut patah hati. Itu terrible advice sih. Itu cintalah, biar bisa patah hati dan bisa diet 3 hari. Wow, saran yang bagus ya. Cuy. Saya Ivan Winata. Saya Sally. Saya Fania. Salam olahraga. Stay ho. Bye. Patah hati lo. Patah hati lo. Nah. Cut.